Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Stefani dengan NIM 1201300046 dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas tambahan, yaitu menjelaskan 2 soal dari soal ujian akhir semester kemarin. Pada video ini, saya akan menjelaskan soal nomor 2 dan nomor 4. Pada soal nomor 2 sebagai berikut. Sebuah tali dikencangkan memiliki panjang 80 cm. Kedua ujung tali diikat sehingga tidak ada pergerakan vertikal maupun horizontal. Kemudian tali tersebut ditarik sejauh 5 cm. Sejauh 5 cm dari posisi semula. Dari tengah-tengah kemudian dilepaskan dengan kecepatan awalnya 0. Dan selanjutnya berosilasi. Selesaikan persamaan gelombang satu dimensi dengan C kuadrat sama dengan 1 untuk mendapatkan persamaan U, X, T. Dapat digambarkan sebagai berikut. Lalu persamaan gelombang satu dimensinya sebagai berikut, di mana C kuadrat sama dengan do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan do kuadrat U per do T kuadrat. Jadi X-nya diganti menjadi T. Dengan syarat batas U 0, T sama dengan 0, U 80, T sama dengan 0. Selanjutnya mencari fx-nya. Pertama-tama menggunakan persamaan pada garis M. Persamaan pada garis M yang di sini. Mencari persamaan garis M dengan rumusnya Y sama dengan AX tambah B. Di mana X1, Y1 sama dengan 0,0. Jadi 0 sama dengan A, karena X-nya 0 maka kita masukkan 0 ditambah B. Jadi B sama dengan 0. Lalu pada X2, Y2, di mana nilainya itu 40,5. Lalu Y-nya 5 dan X-nya 40 tambah B. Maka kita kan selanjutnya kita akan melakukan eliminasi dengan 40A tambah B sama dengan 5 dengan B sama dengan 0. Maka didapatkan A-nya 1/8 dan B-nya 0. Karena dari persamaan ini, B-nya sama dengan 0. Lalu didapatkan lagi Y sama dengan AX tambah B, maka Y-nya sama dengan 1/8X ditambah 0, maka Y sama dengan 1/8X. Selanjutnya persamaan pada garis N. Garis N yang di sini. Kita mencari persamaan di garis. Kita sudah mencari persamaan di garis M. Lalu sekarang di garis N. Karena pada garis ini sudah diketahui talinya ditarik sejauh 5 cm. Selanjutnya mencari persamaan pada garis N. Di mana X1, Y1-nya itu 40,5. Maka sesuai dengan rumus berikut, Y sama dengan AX tambah B, maka Y-nya 5 sama dengan 40A tambah B. Lalu pada persamaan X2, Y2 sama dengan 80,0, di mana Y-nya 0, X-nya 80, maka 0 sama dengan 80A tambah B. Lalu selanjutnya dilakukan eliminasi. 40A tambah B sama dengan 5, dengan 80A tambah B sama dengan 0, maka dihasilkan A-nya sama dengan min 1/8. Lalu selanjutnya kita lakukan substitusi untuk mencari B dengan memasukkan A-nya min 1/8. Lalu didapatkan B-nya sama dengan 10. Maka didapatkan Y sama dengan AX plus B, yaitu Y sama dengan min 1/8X tambah 10, dengan hasil akhir Y sama dengan 80 min X per 8. Maka diperoleh UX, 0-nya sama dengan Fx sama dengan, maka diperoleh Fx-nya itu 1/8X, di mana rentangnya itu X itu lebih dari sama dengan 0,
X kurang dari sama dengan 40. Lalu yang kedua itu 80 min X per 8 dengan rentang X lebih dari sama dengan 40 dan X kurang dari sama dengan 80. Diketahui di soal kecepatan awalnya itu 0, maka Gx-nya sama dengan 0 atau UT X, 0-nya itu 0. Maka pada deret Tahingga atau deret Fourier-nya didapatkan rumusnya sebagai berikut: UM X, T, di mana sigma-nya itu min Tahingga dan M sama dengan 1, AM cos lambda M tambah BM sin lambda MT sin MP per LX. Karena tadi kecepatan awalnya 0, maka Gx sama dengan 0. Selanjutnya yang dicari hanya koefisien AM saja. Lalu sekarang kita mencari koefisien AM. Di mana rumus mencari koefisien AM itu 2 per L integral L sampai 0 fx sin MP per L x dx. Lalu kita masukkan L-nya itu 80, jadi 2 per 80 dengan integral 40 sampai 0. Lalu kita masukkan fungsinya, fungsi fx-nya itu x per 8 sin MP per MPX, L-nya 80, ditambah integral 80 sampai 40 dengan fungsi fx yang kedua yaitu 80 min x per 8 sin MP per x, L-nya 80 dx. Pada fungsi AM ini dibikin bersama fungsi pertama lalu kedua. Lalu untuk mengerjakan integral ini kita misalkan dengan fungsi pertama, fungsi kedua biar diselesaikan secara satu-satu dahulu. Lalu pertama-tama kita integralkan fungsi yang pertama, di mana integral 40 sampai 0 dengan fx-nya x per 8 sin MP x per 80 dx. Di sini kita memisalkan x per 8 itu sebagai U dan sin MP x per 80 itu sebagai V aksen. Lalu karena U-nya X per 8, maka turunan dari U-nya itu 1/8 integral X dx sama dengan 1/8 X kuadrat per 2, maka sama dengan X kuadrat per 16. Penyebutnya disamakan. Karena didapatkan V integral itu sin MPX per 80, maka V-nya min 80 per MP cos MPX per 80. Selanjutnya kita integralkan dengan rumus integral UV aksen dx sama dengan UV min integral UV aksen V dx. Maka kita masukkan yang telah kita misalkan tadi ini ke dalam sini, di mana U-nya yaitu 1/8, U-nya itu X per 8, maka dikali dengan V-nya yang min 80 X-nya itu seperti yang ini ditaruh di sini X per 8 dengan V-nya itu min 80 M V cos. Ini tadi U-nya lalu ini V-nya. Ini V. Lalu kita masukkan U aksennya itu X kuadrat per 16 dan V-nya min 80 MP cos MPX per 80. Maka didapatkan sebagai berikut. Kita samakan, kita kalikan semuanya jadi min 80. Kita kalikan jadi min 80 X 8 MP cos MPX per 80, lalu kita kalikan juga 8 menjadi 80 X kuadrat per 16 MP cos MPX per 80.
Lalu min 80x per 8mp cos mpx per 80 ditambah 80x 16mp integral dari cos mpx per 80 yaitu sin mpx per 80. Lalu kita masukkan rentangnya min 80x per 8mp cos mpx per 80 ditambah 6.400 x kuadrat, di sini 80-nya dikuadratkan per, di sini semuanya dikuadratkan, jadinya 16 m kuadrat pi kuadrat sin mpx per 80 dengan rentang 40 sampai 0. Maka kita masukkan x-nya kita ganti dengan rentangnya yaitu min 80 dikali 40 per 8mp cos mpx kan ada mpx-nya, kita masukkan di sini 40. Tapi karena per 80 jadi bisa kita coret ini jadi sisa 2, yang atas jadi 1, namun tidak perlu kita tulis, jadi tersisa cos mp per 2 saja. Lalu kita masukkan juga 40-nya di sini, menghasilkan 1024 kali 10 pangkat 7, 16 m kuadrat pi kuadrat sin mp per 2. Nah, karena ini rentangnya 0, semua yang dikalikan 0, maka hasil akhirnya akan 0. Maka didapatkan hasil akhirnya itu 80 kali 40 min 3.800 per 8 mp cos mp per 2 ditambah 1024 kali 10 pangkat 7, 16 m kuadrat pi kuadrat sin mp per 2. Lalu selanjutnya kita akan mengintegralkan fungsi yang kedua, yaitu integral 80 sampai 40 dengan fx-nya 80 min x per 8 sin mpx per 80. Di sini kita misalkan juga 80 min x per 8 itu sebagai u dan sin mpx per 80-nya sebagai turunan dari v. Maka diketahui u-nya itu 80 min x per 8, maka turunan dari u-nya itu 1/8 integral 80 min x dx. Maka dihasilkan 1/8 80x min x kuadrat per 2. Lalu dari permisalan tadi diketahui juga turunan dari v-nya itu sin mpx per 80, maka v-nya min 80 per mp cos mpx per 80. Selanjutnya kita mengerjakan integralnya dengan rumusnya itu integral u v turunan dx sama u v min integral integral u aksen v dx. Maka kita masukkan u-nya itu ini dengan v min 80 per mp cos mpx per 80 dan dan u aksennya itu integral 1/8 dikali 80 min rumusnya itu kan integral u aksen v. Maka integral dari u-nya itu 1/8 80x min x kuadrat per 2 dan v aksennya dan v-nya yaitu yang ini min 80 per mp cos mpx per 80. Lalu kita kalikan 80-nya ke dalam kurung,
Ini juga sama dikalikan ke sini, maka dihasilkan 1600 tambah 80x per 8mp cos mpx per 80 min integral 1/8 min 1600x per mp ditambah 80x kuadrat per 2mp cos mpx per 80. Lalu ini selanjutnya kita kalikan 1/8-nya ke dalam sini, maka dapatkan hasil sebagai berikut. Lalu kita kerjakan integralnya, maka diperoleh 1600x per 8mp tambah 80x kuadrat per 16mp dengan integral cos mpx per 80 yaitu 80 per mp sin mpx per 80. Lalu kita kerjakan dengan rentang 80 sampai 40. Kita ganti X-nya dengan rentang tersebut, maka didapatkan hasilnya sebagai berikut. Dimana 0 dikurang min 1024 kali 10 pangkat 7 per 8M kuadrat pi kuadrat ditambah 4096 dikali 10 pangkat 7 per 16 kuadrat pi kuadrat cos MP dikurang 1608M per 8MP cos MP kuadrat min 5,12 kali 10 pangkat 6 per 8M kuadrat pi kuadrat ditambah 1024 dikali 10 pangkat 7 16M kuadrat pi kuadrat sin MP per 2. Sehingga didapatkan AM-nya yaitu 2 per 80 dalam kurung min 400 per MP cos MP per 2 ditambah 800 per M kuadrat pi kuadrat sin MP per 2 ditambah 400 per MP cos MP per 2 ditambah 800 per M kuadrat pi kuadrat sin MP per 2 sama dengan AM-nya yaitu 2 per 80 dalam kurung 1600 per M kuadrat pi kuadrat sin MP per 2. Disederhanakan menjadi 1 ini menjadi 4. Disederhanakan menjadi 40 per M kuadrat pi kuadrat sin MP per 2. Begitu penjelasan pada nomor 2. Selanjutnya ke nomor 4 dengan soal sebagai berikut. Diketahui fungsi yang terdefinisi pada setengah daerah, di mana fungsinya itu X. Ini grafiknya fx terhadap X. Yang mana pada X titiknya itu di sini sama di sini. Jadi pada X itu rentangnya 0, X lebih besar dari 0, X lebih kecil dari 1. Dan pada 1, rentang itu X lebih besar dari 1 dan X lebih kecil dari 2. Titiknya itu di sini. Maka kita disuruh mencari pada A itu tuliskan rumus fungsi perluasan dari F yang bersifat periodik dan ganjil dengan periode P sama dengan 2L sama dengan 4. Lalu soal yang B, tuliskan rumus fungsi persoalan dari F yang bersifat periodik dan genap dengan periode 2L sama dengan 4. Dan pada soal yang C, itu tuliskan rumus fungsi perluasan dari F yang bersifat periodik bukan ganjil ataupun genap dengan periodenya P sama dengan 2L sama dengan 4. Maka berikut jawabannya. Seperti pada di soal diketahui fungsinya itu
X dengan rentang X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, dan 1 pada rentang X lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 2 dengan gambar sebagai berikut. Maka pada soal A, itu rumus yang bersifat periodik dan ganjil dengan periodenya 2L sama dengan 4. Maka didapatkan fungsinya sebagai berikut. Fx di mana min 1 rentangnya X lebih besar dari min 2 dan X lebih kecil dari min 1, lalu kita mempunyai 3 fungsi, lalu yang kedua X-nya itu dengan rentang X lebih besar dari min 1 dan X lebih kecil dari min 1, lalu fungsi ketiganya itu 1, di mana rentangnya itu X lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 2. Itu dapat dilihat pada fungsi berikut, ini 1, fungsi 1 ini, fungsi min 1, di mana rentangnya pada min 1 itu min 1 sampai min 2, dan pada 1 ini rentangnya itu 1 sampai 2, X lebih besar dari 1 dan X lebih kecil dari 2. Lalu pada X itu di mana rentangnya itu min 1 sampai X lebih besar dari min 1 dan X lebih kecil dari 1. Selanjutnya pada rumus yang bersifat periodik genap dengan periode 2L sama 4. Maka didapatkan fungsinya itu 1, fungsinya itu didapatkan 4. 1 min X dan X. Dimana 1 ini, ini seharusnya min 1. Ini harusnya ada kesalahan penulisan, itu harusnya min 1. Dimana rentangnya itu, ini juga min, ini min, dimana rentangnya itu X lebih besar dari min 2 dan X lebih kecil dari min 1. Lalu pada fungsi selanjutnya itu pada min X di mana min 1, di mana X lebih besar dari min 1 dan X lebih kecil dari 0. Lalu pada fungsi X, karena dia turun menjadi min X, lalu naik lagi menjadi X, di mana rentangnya itu 0, X lebih besar dari 0, lalu X lebih kecil dari 1. Selanjutnya pada fungsi yang 1 itu, rentangnya itu X lebih besar dari 1 dan X lebih kecil dari 2. Selanjutnya pada soal yang C itu rumus yang bersifat periodik namun bukan ganjil ataupun genap dengan periode P sama dengan 2L sama dengan 4, didapatkan fungsinya sebagai berikut. Fungsinya 2 dan terpisah. Kalau nomor soal yang A dan B kan dia menyatu seperti ini. Nah, kalau yang C itu gambarnya terpisah. Ini dan seperti ini. Jadi ada 2 fungsi. Di mana pada fx itu fx plus 2, ini fx, ini x. Karena ini naik ke kanan itu jadi positif, jadi fx plus 2. Lalu fx-nya itu didapatkan lagi lalu pada fx fungsi keduanya itu dapatkan x-nya
dengan rentang X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Lalu pada titik yang 1, X-nya itu lebih besar dari 1, namun lebih kecil dari 2. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.